Halo teman-teman, kali ini kita bahas berita terkini tanggal 9 bulan yang lalu, nggak apa-apa, berarti udah lama. Beritanya itu tentang paracetamol dan soda bisa menggugurkan kandungan. Apa kata dokter? Katanya, menggugurkan kandungan atau aborsi bisa dengan makan obat paracetamol dicampur soda. Apakah benar? Simak faktanya di sini. Oke, jadi berita ini dilansir dari klikdokter.com ya. Jadi teman-teman bisa search nanti di Google. Dan juga saya buatkan deskripsinya nanti terkait website ataupun alamat halaman ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung klik aja. Oke, kita lanjut baca beritanya guys. Jakarta, siapa tak kenal paracetamol? Obat ini kerap dipakai untuk menurunkan demam dan menghilangkan rasa sakit. Namun, selain manfaat tersebut, sebagian orang menganggap paracetamol dicampur soda dapat menggugurkan kandungan. Apa iya? Sebelum membahas lebih lanjut, Anda harus tahu kalau menggugurkan kandungan tak melulu berkaitan dengan hal negatif. Dokter bisa saja melakukan aborsi legal ketika ada alasan medis yang mendasari. Oh, jadi maksudnya itu guys, terkadang aborsi itu tuh bukan selalu hal negatif. Contoh kalau seandainya nih anak itu nggak digugurkan, nanti ibunya itu ikut meninggal. Jadi memang ada alasan yang bisa dimaklumi sehingga aborsi itu tuh bisa dilegalkan atau bisa digunakan caranya agar bisa menyelamatkan salah satu nyawa dari anaknya ataupun ibunya. Oke, misalnya cacat, janin yang menyebabkan janin, kok janin yang menyebabkan janin? Oke, cacat janin yang menyebabkan janin tak berkembang atau akibat penyakit lain yang membahayakan ibu dan janin. Namun sayang, karena kurangnya edukasi, beberapa orang justru tidak meminta pertolongan dokter dan melakukan aborsi secara mandiri. Nah kalau aborsi secara mandiri ini kayaknya lebih berbahaya sih guys. Padahal hal tersebut sangat berbahaya, nah bener kan? Bagi keselamatan ibu. Salah satu cara yang dilakukan adalah minum paracetamol dicampur soda. Sebenarnya gue baru tahu sih guys, tapi kalian boleh komen di bawah. Kalian baru tahu udah lama. Banyak yang berpikir kombinasi keduanya efektif dalam menghancurkan janin. Benarkah demikian? Paracetamol sebenarnya aman untuk ibu hamil, tapi pada dasarnya paracetamol merupakan obat yang aman digunakan untuk ibu hamil sejak trimester pertama hingga ketiga. Namun, obat penurun demam ini menjadi berbahaya bagi ibu hamil yang dikonsumsi ibu hamil bila dikonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan. Salah satu alasannya karena adalah paracetamol bisa masuk ke janin melalui plasenta. Plasenta itu apa ya guys? Kalian boleh komen di bawah kalau kalian tahu. Plasenta secara bebas. Di sisi lain, sampai saat ini belum ada penelitian medis yang membenarkan paracetamol dicampur soda bisa digunakan sebagai cara menggugurkan kandungan. Jadi sampai sejauh ini tim medis itu belum bisa memastikan sih kalau seandainya minum obat paracetamol campur soda itu bisa menggugurkan kandungan. So, ya belum tahu kepastiannya dari pihak dokter ya. Jika ibu hamil mengkonsumsi lebih dari 4.000 mg dalam sehari atau lebih dari 8 tablet tanpa dipasangkan dengan air soda pun, paracetamol dapat membahayakan janin. Lantas, apakah paracetamol bisa untuk menggugurkan kandungan? Secara garis besar, minum paracetamol yang melebihi dosis dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan nyeri atau kram perut berlebih. Melihat dari efek ditimbulkan tersebut, kondisi janin mau tak mau ikut terpengaruh. Salah satunya karena ibu berpotensi mengalami dehidrasi berlebihan. Tak menutup kemungkinan, resiko kelahiran prematur atau keguguran pun akan terjadi. Terkait hal tersebut, sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Liu Zi dan kawan-kawan dengan melibatkan 1.491 ibu dan anak di Denmark. Berarti sempat dilakukan penelitian nih. Studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi paracetamol selama trimester pertama kehamilan berkaitan erat dengan rendahnya perhatian dan fungsi eksekutif anak pada anak-anak yang berusia 5 tahun. Sejalan dengan penelitian tersebut, Yu Long dan kawan-kawan dalam Journal of American Medical Association ya
JAMA, oke, jadi kayak Journal of American Medical Association, atau yang kayak singkatnya itu JAMA, menunjukkan bahwa penggunaan paracetamol pada ibu hamil meningkatkan resiko ADHD. Apa itu ADHD? Dan autisme. Oh, autisme itu guys kayak apa ya, yang nggak sehat lah bayinya kalau yang dilahirkan pada anak. Namun bukan berarti paracetamol tidak bisa digunakan, mengingat manfaat obat ini lebih banyak dibandingkan efek sampingnya. Penelitian lanjutan juga perlu dilakukan. Mengingat ADHD dan autisme dipengaruhi banyak faktor. Uniknya di sini dari sekian banyak jenis minuman, entah mengapa soda yang dipilih untuk dicampurkan bersama paracetamol. Padahal sebenarnya air soda justru dapat mengganggu penyerapan obat paracetamol. Dengan kata lain, dalam kondisi ini, alih-alih soda menyebabkan keguguran, minuman ini justru menurunkan risiko kematian janin akibat paracetamol. Dengan kata lain, kondisi ini alih-alih soda menyebabkan keguguran. Minuman ini justru menurunkan risiko kematian janin akibat paracetamol. Jadi kayak bertolak belakang ya. Maksudnya ternyata dari berita ini tadi tuh kita dapat informasi bahwasannya soda dan paracetamol itu bisa menggugurkan janin. Tapi di sini soda itu malah sebaliknya, dapat membantu menggagalkan paracetamol yang dapat menggugurkan janin. Kalian boleh komen di bawah nih guys, gimana maksudnya? Di sisi lain, minuman bersoda mengandung berbagai zat yang dapat memengaruhi perkembangan janin jika kadarnya dikonsumsi berlebihan. Zat-zat tersebut antara lain asam, karbonat, gula, kafein, pemanis buatan, atau zat aditif. Dalam jumlah yang sedikit, minuman soda dapat mengurangi penyerapan obat paracetamol. Namun, bila soda dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, itu memang bisa meningkatkan risiko gangguan pada janin. Karena kandungan kafeinnya. Oh, berarti guys kalau seandainya dikit, itu bisa menggagalkan pengguguran janin yang disebabkan oleh paracetamol. Tapi kalau seandainya banyak, itu sama saja berarti bisa dapat menggugurkan janin juga. Misalnya, berat badan bayi lahir rendah, gangguan perkembangan otak, hingga kelahiran prematur. Kombinasi paracetamol dan kafein juga tidak disarankan. Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa paracetamol yang menyertakan kandungan kafein di dalamnya. Gue baru tahu guys, kalian boleh komen di bawah juga terkait paracetamol yang mengandung kafein di dalamnya. Penambahan ini dilakukan agar efek anti nyeri paracetamol bisa lebih ditingkatkan. Oke. Nyeri dengan intensitas sedang pun dapat diatasi dengan kombinasi itu. Namun, untuk Anda yang sedang hamil, sebaiknya hindari pemilihan paracetamol yang dikombinasikan dengan kafein. Kandungan kafein yang tinggi dapat menyebabkan resiko berat badan lahir bayi rendah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya keguguran. Menggugurkan bayi tidak boleh dilakukan sendiri dan sembarangan, apalagi dengan makan obat paracetamol dicampur soda. Mintalah bantuan dokter kandungan atau bidan jika punya masalah pada kehamilan. Cari tahu info seputar kehamilan lainnya di aplikasi Klik Dokter. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Jadi kesimpulannya itu belum ada kepastiannya terkait penggunaan mencampurkan paracetamol dan soda itu dapat menggugurkan janin. Tapi kalau seandainya memang mereka berdua itu digunakan dalam dosis yang lebih atau banyak, maka ya besar kemungkinan sih, karena kafein di dalam soda itu juga dapat menggugurkan, sedangkan dosis di paracetamol juga kalau seandainya banyak itu sama-sama menggugurkan. Jadi kalau seandainya teman-teman ada masalah kandungan, teman-teman sebaiknya memang langsung konsul dan jangan salah ambil keputusan. So, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di berita berikutnya. Bye.